kita dalam satu keluarga. Dan ini bisa memperkuat kekeluargaan di antara kita. Selain itu juga hikmah yang lain adalah mungkin kayak saya yang rada-rada gaptek, jadi agak melek-melek dikit sama teknologi ya, karena biasanya pekerjaan saya tidak menggunakan teknologi seperti laptop ini dan sebagainya, tidak terlalu banyak, karena kebetulan memang saya praktek swasta dan tidak banyak menggunakan teknologi seperti ini, jadi dengan adanya kondisi seperti sekarang ini, mau tidak mau kan saya harus sedikit banyak belajar lah, supaya tetap bisa berinteraksi, bersilaturahmi dengan teman-teman. Ada kemarin saya sharing dengan teman-teman dari dokter-dokter, jadi saya bisa tahu juga yang di pelosok dokter-dokter puskesmas bagaimana, perawat-perawat di puskesmas bagaimana, kondisinya seperti apa gitu. Kemudian yang di rumah sakit yang modern seperti apa dia ininya gitu. Itu saya dapatkan dari teknologi. Nah sekarang ini saya bisa bersilaturahmi dengan teman-teman semua, alhamdulillah juga dari teknologi. Jadi agak sedikit melek dikit prakteknya untuk Siti, ada peningkatan dikit. Nah itu mungkin sedikit positifnya dari kita ya. Kebetulan juga anak-anak juga belajar juga dari rumah, mau tidak mau kita pakai IT. Jadi mungkin ada banyak perubahan sikap yang harus kita lakukan. Jadi selain kita menyikapi bahwa ini memang dari Tuhan, dari Allah untuk kita, dan ada kebaikan di balik musibah yang kita terima, tapi selain itu kita harus berikhtiar untuk tetap sehat. Jadi kita harus tetap bahagia, kita harus tetap merasa bahwa jangan, waduh kok sekarang nggak bisa ke mall, kok sekarang nggak bisa ini gitu. Mari kita aktifkan mungkin kalau di Asia mungkin ada yang punya usaha jual beli apa segala macam, mungkin bisa diaktifkan melalui medsos dan pengirimannya bisa mungkin pakai kurir ya, jadi tidak harus mengantarkan langsung ke tempatnya gitu. Jadi banyak yang bisa kita kembangkan. Mungkin ada yang kayak Bu Harini mungkin hobi masak gitu, bisa memasarkan masakannya di antara teman-teman yang mungkin satu kota gitu ya. Yang mungkin yang di Jakarta mungkin juga bisa demikian gitu. Dan sebaliknya kalau yang saya bisanya mengenai bidang saya. Jadi kalau yang ada konsultasi mengenai kesehatan, terutama kesehatan gigi, ya silakan kalau mau pakai media sosial ini kan bisa kondisi giginya seperti apa bisa difoto gitu ya. Jadi kita menyikapi ini segala sesuatunya harus dengan positif. Jadi kalau kita berpikiran positif, ini akan meningkatkan imun kita. Tapi kalau kita wah kok seperti kok kayak gini, nggak bisa begini gitu, nggak bisa mengunjungi orang tua, tidak berarti tidak bisa bersilaturahmi, tidak bisa sungkem, ya sungkem dari jauh karena kan kita sayang sama mereka. Saya juga tidak mau bahwa apalagi saya kerja di bidang medis yang beresiko untuk saya menjadi karier, saya menjadi pembawa virus, makanya saya memutuskan memang untuk tidak pulang ke Jogja gitu. Jadi kita harus sadar diri gitu. Kalau memang kondisi ini tidak memungkinkan berkumpul langsung, tapi kalau misalnya kita memberikan pengertian yang baik pada orang tua, insya Allah orang tua juga akan menanggapinya dengan positif gitu. Jadi mungkin kita harus menciptakan kebahagiaan itu dari diri kita sendiri. Jadi kita harus bahagia, kita harus senang, kita harus bahagia. Gimana caranya ya antara lain dengan seperti sekarang ini, berinteraksi seperti sekarang ini. Gitu. Selain juga usaha kita harus tetap kalau nanti ada new normal, ya jadi
mungkin yang Pak Rudi di Jakarta ya kayaknya, dari pusat kayaknya, pemerintah pusat kayaknya ngotot untuk new normal gitu. Saya berpesan sama teman-teman, jangan terlalu berbahagia dengan dibukanya mall, dibukanya tempat-tempat wisata, gitu. Jaga diri kita dan keluarga kita sebisa mungkin. Gitu. Kalau memang masih bisa kita mendapatkan kebahagiaan dari tempat lain, rekreasi dekat rumah, di halaman, pakai badminton di depan rumah, basket di depan rumah, gitu. Itu akan lebih mempererat ikatan keluarga kita dan tidak perlu keluar-keluar. Keluar kalau perlu misalnya mau belanja ya yang belanja yang perlu. Mungkin kalau yang anak-anak ya sedapat mungkin yang masih kecil-kecil tidak terlalu banyak berinteraksi dengan luar karena ternyata dari Ikatan Dokter Anak Indonesia ini datanya bahwa data yang masuk ke pemerintah itu katanya anak-anak nggak kena. Tapi sebenarnya enggak. Yang jadi dari IDAI itu kondisinya teman saya juga ada yang spesialis kedokteran gigi anak. Kemarin juga membongkar data bahwa ternyata pasien-pasiennya dia banyak yang memang COVID-19 ini ada. Jadi ada beberapa dan ada yang meninggal juga. Tuh. Jadi jangan istilahnya gampangin karena data yang diperoleh dari pemerintah itu tidak seluruhnya sinkron, tidak seluruhnya pas gitu. Kalau yang dari Ikatan Dokter Anak Indonesia ini mungkin bisa dicari sendiri di sumbernya dari Ikatan Dokter Anak Indonesia itu datanya ada sekian ribu PDP dan sekian anak meninggal gitu. Jadi ada yang penderitanya anak umur 9 bulan gitu. Jadi jangan berpikiran kalau oh bayi nggak mungkin kena, imunnya masih ini dari ibunya gitu. Enggak seperti itu tanggapan yang salah. Jadi kalau saya boleh sarankan ya kondisi seperti sekarang ini PSBB ini ya kita masih teruskan. Ya, jadi kebiasaan jangan terlalu bebas ke mana-mana ya. Kalau kita perlu ke pasar seperlunya, jangan lupa pakai masker, jangan lupa kalau kita tidak bisa menggunakan, kalau di pasar kan kita nggak mungkin harus pakai uang tunai ya. Sedapat mungkin tidak memegang muka, tidak megang mata, terutama ya karena mata, hidung, mulut gitu. Jadi memang pakai masker. Nah, sedapat mungkin juga segera cuci tangan setelah kita mungkin uang-uang. Jadi uang itu masuk kantong plastik gitu. Jadi nanti bisa disemprotin pakai desinfektan yang kita buat sendiri. Sekarang kayaknya sudah banyak diperjualbelikan dan tidak ada kesulitan untuk mendapatkan desinfektan. Mungkin detol dicairkan, masukin botol, semprot-semprot, uangnya disemprot-semprot dulu, ya nanti dijejer, nanti kalau udah kering baru masuk dompet gitu. Nah, mungkin kita protek saja ya, apa namanya, menjaga diri kita dan lingkungan kita. Saya juga sedapat mungkin pasien keluar semprot-semprot sendiri, saya bikin desinfektan sendiri gitu. Meskipun dari klinik ada gitu semprotannya nanti kalau sebelum saya praktek, setelah saya praktek ada disemprot, tapi setelah pasien keluar biasanya saya semprot-semprot sendiri juga. Itu yang saya lakukan dan kebiasaan cuci tangan ini mungkin Rasulullah juga sunnahnya kita menjaga kebersihan. Jadi kita lebih sering cuci tangan, habis buang sampah cuci tangan gitu, habis dari luar terutama mesti ganti baju semuanya kalau perlu mandi gitu dan sedapat mungkin kalau kita belanja sayuran mungkin ibu-ibu yang masak ini lebih bersih lah mencucinya dengan air mengalir. Saya kira udah tahu lah gitu kebiasaan seperti itu. Mungkin kebiasaan-kebiasaan yang bersih dan sehat kita pakai menu yang sehat, mencoba menggunakan apa namanya menu bikinan sendiri dari rumah yang mungkin lebih sehat daripada yang dibeli di luar gitu. Memodifikasi resep-resep gitu. Itu bisa juga refreshing buat ibu-ibu yang suka masak. Bapak-bapak kan saya yakin juga ada yang suka masak nih, dari ada
Indomie modifikasi pakai apa gitu, telur rebus atau pakai telur ceplok ditaruh gitu, atau pakai bumbu dikasih cabe, dikasih apa gitu. Mungkin ini akan ini juga apa, selain membuat kita senang, membuat kita bahagia gitu, menu itu bisa disajikan untuk keluarga kita dan otomatis lebih bersih daripada yang kita beli di luar. Tapi tidak menutup kemungkinan kita beli juga gitu, kita kita beli dari luar, di rumah mungkin bisa diangetin gitu, atau masukin microwave, heating sebentar gitu. Sebenarnya kebiasaan-kebiasaan yang sehat ini perlu diteruskan untuk seterusnya, karena kita kayaknya akan hidup dengan COVID-19 ini dan kita akan berdampingan terus kan, tidak dia langsung sebulan, 3 bulan, 4 bulan ini terus dia hilang gitu, enggak. Jadi virus itu kan tetap ada gitu, Ya, seperti hanya dengan ya. Dengan terus nanti ya. iya, jadi kita harus harus tetap mempertahankan kebiasaan hidup sehat yang sekarang ini sudah mulai dilakukan. Dan untuk kebiasaan berkumpul ya nanti kalau berkumpul harus kurangi cipika-cipiki gitu yang memang apa namanya sebenarnya dalam budaya kita juga sebaiknya dihilangkan gitu karena kalau untuk kesehatan kan kurang bagus juga karena penularan tuh dekat banget kalau kita cipika-cipiki. Nah kalau bersalaman ya, ya. Itu Jumadi, Mbak, biasanya. Nah tapi kalau bisa bersalaman ya kalau memang nggak bisa menghindari bersalaman, habis bersalaman cuci tangan gitu, gitu. Ya itu aja mungkin sekedar dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga ini ada manfaatnya buat kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan mohon maaf lahir batin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih informasinya. Ntar Mbak Lintang ini mau tanya nih ya. Mbak Lintang jangan pergi dulu deh. Di absen dulu Mas Salir itu. Ya. Di absen dulu ada Mas Ayi juga itu baru Masan masuk nanti terus bertanya. Oh iya, oke. Ini yang online saya Syahril terus TV ada Mbak Arini, Mbak Lintang, Mas Rudianto, Mbak Ima, Mbak Aryani, Mas Wawan. Ayi silakan Yi di mute-nya di on kan Yi. Biar nongol dirimu Yi. Terus ada Mbak Mita. Ya. Terus apa lagi? Jaluk ngapura sing karo sing IO-ne iki lho. IO-ne Pak Didi lho. IO-ne Pak Didi lho. Ya, jadi intinya jadi ini salah satu ide yang mungkin manfaatnya akan ke depan bagus sekali ya bagi yang kemarin sudah terjadwal biasa dengan Pak Ustadz Iksan, nanti kita bisa lebih banyak untuk pesertanya dan sebagainya untuk yang lain-lain nanti kan bisa kita rencanakan, bahkan bisa nanti mungkin arisan barang iso dibuka iki jadi ya supaya malah bermanfaat. Nah, arisan online. Nah, asal bodong. Loh, bukan Pak Didi, arisannya arisan ilmu. Oh, betul. Arisan ilmu. Jadi bentar Pak Didi ya. Ini dari kesehatan. Ada 3 orang yang menunggu ini. Apakah bisa dimasukin orang ini? Ada Mbak Suci, ada Mas. Dimasukin Mas. Caranya piye? Itu yang admitnya di Oh. Nah, itu admitnya itu pokoknya yang masuk iya, admit. Nah, admit semua ini. Pemirsa ini hostnya diambil alih yang pakai laptop Mas Harir. Jadi tadi maaf saya boleh komen nggak aku? Boleh. Wah ini boleh. Silakan Mbak Mita. Aku makasih banget Mbak Lintang, terutama karena yang Mbak Lintang tadi informasikan itu istilahnya senada, seirama dengan yang terjadi di luar. Jadi sekedar informasi bahwa kemarin aku kerja untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Dan mereka memulangkan orang-orang seperti saya dari lokasi lapangan itu bejo-bejonan wae, mergo pulangnya itu kok ya pas wae cuti gitu loh. Nah, sekarang cuti terus dilalah bukan pulang ke Indonesia, tapi aku pulang ke Australia. Di Australia, Indonesia, dan tempat kerja tuh di Afghanistan. 3 negara ini mempunyai cara menyelesaikan COVID ini beda-beda. Yang bagus itu aku bisa bilang ya, yang Mbak Lintang tadi katakan adalah PSBB itu tadi itu akhirnya diberlakukan. Satu, untuk Afghanistan itu bahkan mengeluarkan dasarnya konokis militare semua itu benar-benar ketat, bahkan untuk menutup kota, mereka tidak segan menembak orang, istilahnya mobile lah gitu. Karena Afghanistan itu sangat rentan dengan infrastruktur kesehatan yang minus, kemudian banyak sekali serangan-serangan dari Taliban maupun dari Islamic State seperti itu. Yang terakhir kemarin di tengah COVID, mereka menyerang sebuah rumah sakit. Yang diserang itu ruang persalinan ibu-ibu. Ada yang baru melahirkan, ditembaki, ada di tengah persalinan, itu diselamatkan oleh perawat, dan dia bersalin itu, persalinan itu terjadi pada saat serangan. Nah, ada yang nggak lolos, di tengah persalinan, ibunya ditembak, anaknya di dalam perut juga dibunuh gitu loh. Jadi kalau dibilang dari 3 negara ini, Taliban itu percaya, nyun sewu, ada yang minta tolong pemerintah untuk memberikan penjelasan bahwa tolong dong desa saya, tempat saya berkuasa di desa itu atau di kabupaten itu diberikan penjelasan tentang COVID. Ada tempat lain yang di Jumatan itu mengatakan COVID itu hanya menyerang orang kafir. Jadi nek kowe wong Islam kowe ora bakal kena. Nah, itu yang kalau baca laporan ki rodok iki wong ki piye gitu. Itu tantangan bagi negara itu. Pemerintahnya juga sedang pecah karena presiden yang terpilih ditantang oleh kayak nek ngene dhewe iki runner up-nya gitu, dan sedang proses perdamaian di antara mereka. Jadi banyak sekali. Tapi yang saya senangi adalah pemerintahnya itu gubernurnya itu ketat, sehingga lockdown itu betul-betul dilakukan. Bahkan sekarang di Tangsi tempat aku kerja itu kalau punya paspor atau punya KTP PBB, tapi kalau dia bukan staff essential dia tidak bisa masuk. Karena kemarin banyak kebocoran. Sekarang staff yang di sana itu ada dokter sudah kena 3 COVID, otomatis dia karantina. Ada dan satu area, satu region itu ada sekian provinsi itu hanya 1 dokter. 1 orang nono perawat, tapi sampai itu pakai ngendi kok iso. Jadi salah satu dokter itu adalah orang Indonesia, perempuan, ditaruh di perbatasan Pakistan. Baru saja tadi dia bilang, aku tuh wedi, saya takut, karena nggak ada yang akan menyelamatkan saya. Dia sudah punya 15 pasien, bahkan tambah lagi hari ini yang kena COVID. Jadi statistik di sana juga sama seperti Indonesia, tidak menampilkan aslinya data itu berapa. Jadi waktu Mbak Lintang bilang dari Ikatan Dokter Anak, itu benar. Bahwa di sana juga sama. Di Emirates, di Dubai, itu sama. Pemerintah tidak mau mengeluarkan data karena takut. Entah secara politik atau apa. Nah, Indonesia kok dikagumi dunia bisa melaksanakan pemilu dengan luar biasa. Tapi COVID itu rapotnya jeblak gitu loh. Dan kalau dilihat dari jurnalisme internasional, dia itu salah satu yang termasuk tinggi. Dan
orang internasional itu susah percaya bahwa dengan penduduk Indonesia yang sekian, itu kok sing sakit kok sedikit gitu loh, atau yang terkena, yang dites juga sedikit. Nah, pembelajaran dari dua negara ini mirip, dan tolong koreksi aku Mbak Lintang, tapi ada kemungkinan dia baru peak-nya itu nanti pada bulan Juli, katanya begitu. Itu wave pertama. Kalau sekarang pada repatriasi atau istilahnya mudik pulang, itu iso kehantem lagi katanya. Dan aku sangat setuju banget sama Mbak Lintang karena pembelajaran ini hampir mirip dengan kasus flu Spanyol, Spanish flu di 1918. Itu nggak tahu Mbak Lintang pernah baca bukunya nggak orang ini? Ada Toya itu trennya tuh hampir sama. Sikap pemerintah, sikap publik, media itu hampir sama. Jadi aku juga sangat setuju bahwa kita tuh harus hidup dengan new normality tadi. New normal tuh harus kita rangkul terus. Dan ini juga menegaskan bahwa yang dari kursus kan banyak staf PBB itu yang stres karena dipulangkan dan dia harus ngurusi omah, ngurusi anak, wis podo nggak ayah, nggak ibu, wis podo sentire. Jadi ini senewan. Bahkan ada yang meeting seperti ini ngomong anak umur 2 tahun bapak-bapak itu di tengah meja kerja dia, saya sambil ngetik sambil ngomong. Nah itu berat. Jadi ini akan bertahan katanya kalau nggak salah minimal 2-3 tahun ya, kurang lebih sampai ketemu vaksin. Satu lagi ada teman yang bekerja di Eijkman. Eijkman itu yang Eijkman molecular biologis gitu. Yang diberitakan bahwa ada 3 strain virus itu benar, dan pembicaraan di Australia itu ternyata setiap strain itu, tolong koreksi aku Mbak Lintang, itu strain itu bisa mutasi gitu loh. Jadi kalau mau menemukan suntikan virusnya, vaksinnya itu juga setengah mati kan, karena dia kan tren ya itu ranah medis ya. Berubah terus. Jadi rupanya 3 strain itu tetap dari Wuhan, tapi ada yang ke Dubai atau Emirates, terus ke Indonesia. Ada yang dari Wuhan, terus ke Amerika, baru ke Indonesia. Ada yang dari Wuhan ke Australia, baru ke Indonesia. Nah itu mutasinya kita beda-beda gitu loh. Nah, tolong koreksi juga yang saya baca bahwa di flu Spanyol itu ada 8 strain jenis virus. Yang di SARS ataupun di MERS itu ada sekitar 7 strain-nya. Nah, saya nggak tahu seperti itu. Nah, tak pikir ini berarti yang Mbak Lintang katakan bahwa kita itu sudah hidup dengan virus ini sudah sekian lama sebenarnya gitu loh. Cuman mutasinya lebih nggak keruan gitu. Nah, jadi yang pemerintah pembelajaran dari aku, wong Indonesia, istilahnya mogok macet ning Australia, arep bali Afghanistan raiso, balik Indonesia yo tambah karuan, itu adalah ini pemerintah sini satu itu di samping sudah memang wis dewasa ya, sehingga orang-orangnya juga dewasa di sini. Nek sing jenenge 1,5 meter itu PSBB ya istilahnya ya. Itu memang 1,5 meter. Bahkan di counter misalnya uripku itu jauh lebih normal di sini dibanding di tempat lain. Tapi ke mall itu baru dibuka itu minggu kemarin. Tapi sebelum itu dilalah begitu sampai sini karantina pribadi, boleh keluar jalan kaki untuk olahraga, itu penting sekali. Kedua, sekarang mulai boleh misalnya pergi dengan jarak 50 km, ditambah nanti sekian minggu 150, dan seterusnya. Tapi antar provinsi itu di lockdown. Jadi kalau mereka yang masuk di state-nya Sydney atau itu, dia tidak boleh masuk ke sini, dijaga polisi beneran. Gitu loh. Nah, lockdown ini sebenarnya sangat disayangkan pemerintah kita, itu plan, dan itu akan, mohon maaf dengan kata lebih ini, membunuh warga kita sendiri gitu loh, karena kulturnya ADW kan guyup rukunnya. Tapi memang ada komentar itu bahwa COVID ini membunuh kultur. Afrika, teman-temanku juga punya kesengsaraan sendiri karena mereka biasa makan 1 piring, nah
kita harus nompo itu produk susah gitu loh. Cuman aku nggak tahu ya, kita sekarang perlu piye gitu loh untuk menyikapi ini gitu loh. Terus menjaga semua yang Mbak Lintang katakan tuh aku 200% sangat-sangat setuju, karena banyak temanku yang mengatakan bahwa data yang diberikan pemerintah dan lain-lain yang di media massa itu hoax gitu loh. Itu yang aku angkat tangan. Karena ya sekedar informasi aja bahwa keprihatinan yang informasi yang Mbak Lintang ungkapkan juga itu sudah menjadi pembicaraan secara internasional juga. Jadi yo matur nuwun kalau dalam tingkat pertemanan kita ini bisa di-sharing juga gitu loh. Tapi ya mbuh engko piye iki nasibe jelas. Apa meneh yang mereka kehilangan pekerjaan itu tingkat kebahagiaannya akan ngedrop banget juga gitu loh. Sekarang kan susah mau makan sehari-hari, banyak yang orang kehilangan pekerjaan. Jadi ya stay home. Jadi ya itulah masukan dari tempat-tempat ini yang jadi ya, sedih juga sih. Ada stres apa meneh tukang keluyuran kayak aku kan nek ra ngemol ki mate. Ra ngemol pokoke apa nek kudu ngemol. Karo Ari kan biasa ngemol, ngopi-ngopi gitu loh. Ganti ngemil. Wah, gue malah ngejebrot awake gue. Jebrot mutuk ke awake susah ya. Jadi ya sharing, tapi aku setuju kalau misalnya suatu saat kita kumpul-kumpul lagi bisa sharing tentang apalah gitu supaya bisa direlay ke teman-teman atau mungkin ke saudara gitu. Karena ya segitu sih. Sip. Wah, ini. Mas Wawan malah turu iki piye iki. Jenenge kuaregen ya. Iki lali katokan lho iki wong sore mbok iki. Iya. Aku mau untuk rawro. Terus rencananya ini mau gimana? Kumpul Zoom ini? Ya, ini jadi intinya ini kan baru uji coba nih Mbak Mitra ya. Artinya nanti banyak masukan, nanti ya dirangkum Mas Arir ini sudah merekam semua yang di awal dari akhir, dan tentunya nanti banyak masukan dan bahkan nanti semua bisa terlibat di sini, ada usulan, ada hal-hal yang bisa kita kerjakan bareng, nanti kan bisa terkoordinir di media inilah. Minimal sudah silaturahmi secara langsung